Maka beberapa aktivis kena. Jumhur Hidayat, Anton Permana, kemudian saya juga pernah dilaporkan, Rocky Gerung pernah dilaporkan, tapi yang pernah masuk penjara. Pernah dilaporkan. Mbak Koni pernah dilaporkan. Jadi cuma kan reformasi kita pada waktu itu kan tidak melakukan beberapa langkah, misalnya politik ilustrasi kan. Orang yang terlibat di masa lalu harusnya di-ban dulu kan, tidak ikut pemilu 2 periode. Ini kan enggak. Dia dengan mudahnya bermimikri. Yang tadinya orde baru banget tiba-tiba di garda orde baru. Iya, di garda terdepan. Dan sampai sekarang ternyata masih berkuasa juga. Gitu. Jadi kesalahan luar biasa kan. Jadi kita tidak ada yang breaknya kan, ibaratnya tidak memunculkan generasi baru. Contohnya generasi 98, which is dianggap generasi yang pendobrak kan. Coba lihat generasi 98 itu. Kan skrup-skrup aja akhirnya kan? Cuma skrup. Iya kan? Cuma skrup aja. Bahkan kalah sama yang tadi B tadi. B yang tidak lahir dari generasi 98 tapi pasca 98 itu jauh lebih berkuasa dibandingkan komponen-komponen 98 yang paling terkenal yang sekarang masuk pemerintahan, you name it orangnya kan. Kita nggak enak nyebut orangnya kan. Tapi dia cuma skrup-skrup aja, tapi Mr. B yang tadi itu justru jauh lebih punya pengaruh yang signifikan gitu. Usia dia nggak bisa 98, dia belum terdengar kan, kita nggak pernah mengenal dia 98 kan. Nah karena itu ya kalau nggak ada radical break susah, karena sistem akan tetap berjalan siapapun orang yang akan radical break mesti sebelum 2029 dong. Iya harusnya begitu. Kita bicara tentang kebaikan ya. Jadi iya, radical break untuk kebaikan bangsa. Iya, bukan radical break kita perbuatan kekuasaan. Betul. Gitu. Bisa saja radical break itu kita break beneran sekarang. Ya, kita ke dalam negeri lagi ya. Jangan deh stressful. Enggak dong. Kan gini, sebagai bangsa ini kan kita ini cinta, ya kan? Cinta negara, cinta bangsa, kan? Tidak perlu diinikan lah. Kalau kita menjadi aktivis kan, misalnya kita menjadi aktivis dan kita tidak mau jabatan, kita katakanlah tidak tertarik juga dengan jabatan itu. Artinya kan apa yang membuat kita kemudian tetap pengen kritis kan? Idealisme pastinya kan? Idealisme, lebih ya kan? idealisme. Dan idealisme itu kita ingin melihat bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu memang dilakukan melindungi segenap bangsa misalnya. Ini gimana ini kita bicara kritis tapi setiap saat at any time bisa dipolisikan orang. Lalu polisi mengentertain orang itu. Zaman dulu kan begitu menyebarkan berita bohong itu artinya berita yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah kan begitu kan, berita bohong itu kan. Maka beberapa aktivis kena. Jumhur Hidayat, Anton Permana, kemudian saya juga pernah dilaporkan, Rocky Gerung pernah dilaporkan, tapi yang pernah masuk penjara. Pernah dilaporkan. Mbak Koni pernah dilaporkan. Kemudian yang masuk penjara juga ada Edi Mulyadi, tambahlah. Saya berharap ketika Prabowo berkuasa itu tidak terjadi lagi. Tapi rupanya metode Jokowi ini direplikasi. Jadi replikasinya adalah ketika ada pengkritik penguasa, maka kemudian akan ada sekelompok orang society yang tiba-tiba mengadukan kita. Dan itu society juga dadakan. Iya, dadakan. Kalau kita cek juga organisasi lahir kemarin. Iya, organisasinya nggak jelas, ya kan? Tapi terjadi. Dan saya malah yakin mereka tidak digerakkan, tidak digerakkan sebagian dari mereka, tapi tergerak sendiri karena untuk cari muka. Panggung. Iya, cari panggung, ada yang digerakkan. Maksudnya tidak semua digerakkan, tapi ada orang yang cuma cari muka, cari panggung saja. Betul, atau cari uang receh. Iya. Nah, yang begini-begini kan akhirnya kan menjadi pelajaran bagi anak muda kita. Anda nggak usah susah-susah belajar apa-apa. Pokoknya main-main begini aja. Anda tetap hidup kok, bisa survive. Bahkan salah-salah Anda akan menjadi tim inti istana walaupun nama Anda nggak disebut misalnya kan. Nah ini kan gaya-gaya, menurut saya gaya-gaya yang